semua. Silakan. Para ibu guru, beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Silakan dulu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Semangat untuk belajar? Saya mohon satu orang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Dan kita pada siang ini kita akan mempelajari tentang pengendalian gulma pada tanaman perkebunan. Masih bagian dari materi minggu lalu. Kira-kira materi minggu lalu ada yang tahu? Ada. Silakan Joyce. Tentang pengendalian gulma. Oh, tentang identifikasi gulma. Joyce sudah menjawab bahwa tentang identifikasi gulma. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pengendalian gulma pada tanaman perkebunan. Sebelum itu, Ibu jelaskan bahwa ada materi-materi atau proses penilaian yang akan kita kerjakan dalam taat asas dalam pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah paling tidak Anda bisa menggunakan alat semprot, ya, mengendalikan gulma sesuai dengan peralatan yang sudah disediakan. Itu tujuan pembelajaran kita. Dan sebentar, teknik penilaian yang akan kita gunakan adalah ada nanti tes tulis, tes prakteknya, itu penilaian praktek dan sikap. Jadi 3 penilaian ini berbarengan dalam hal sikap kalian, dalam keterampilan dan pengetahuan. Jadi itu akan kita nilai sebentar, itu akan menilai apa yang akan kalian pelajari dan ada evaluasinya tentunya. Baik, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Jadi, besok? Tidak? Jadi baik. Kalau begitu kita masuk pada pembelajaran kita. Jadi baik anak-anak, silakan perhatikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang mengelola pengendalian gulma. Kalau kita berbicara dalam hal mengelola secara keseluruhan, itu menyangkut semua secara teknis apa yang akan kita lakukan. Itu namanya mengelola, berarti secara keseluruhan. Hah? Bisa paham? Ada yang bertanya? Bisa? Oke, kita lihat. Anda melihat judul bahwa mengelola pengendalian gulma tanaman perkebunan. Lihat lagi yang berikut, silakan. Ada menentukan peralatan pengendalian gulma sesuai dengan spesifikasi. Ini adalah kita menentukan peralatan apa yang akan kita gunakan pada saat kita mengendalikan gulma. Ya. Apakah mau mencabut saja secara manual dengan menggunakan cangkul atau sabit? Ini yang masih ada yang tahu ini alat apa ini, masih yang nenek-nenek punya tempo dulu, masih istilahnya apa, masih konvensional, ya, masih manual. Bagaimana Teddy? Paham? Roni? Paham? Oke. Kita lanjut. Ada peralatan semprot. Peralatan semprot atau sprayer. Anda lihat di poin C. Bisa lihat semua di depan itu. Poin C itu mungkin saya ada yang terkele dengan keadaan saya, tapi tidak masalah. Minta maaf Andre, saya bukan. Jadi ini ada peralatan semprot atau sprayer. Anda melihat di situ bahwa Anda bisa membedakan ada berapa gambar yang ada di situ? 3. Ada 3. Jadi siapa yang bisa menyebutkan yang biasa lihat di poin C itu? Hah?
di sawah. Itu. Ini juga yang poinnya ada. Biasa pasti ada di rumahnya kalian toh. Nah, tapi kalau di sekolah kita masih ada hanya baru knapsack sprayer, belum ada yang motor sprayer yang sudah menggunakan mesin. Ya? Sudah menggunakan mesin. Jadi ini masih semi-semi, kalau knapsack ini masih semi-semi manual dan modern sedikit, ya, masih masa peralihan. Kalau yang sudah motor sprayer ini yang sudah enak mengendalikan dengan semburan cepat, lalu sudah menggunakan mesin, jadi tidak perlu lagi memompa-mompa dengan tangan. Yang gambar sebelahnya kira-kira apa itu? Mesin pemotong rumput, ya? Mesin pemotong rumput. Walaupun tidak sesempurna yang kalian lihat, tapi itu adalah gambaran pada saat kita melakukan pengendalian gulma. Kalau kita mengendalikan ini namanya pengendalian gulma secara mekanis, secara mekanis dengan menggunakan alat. Berikut sebentar. Jadi Anda sudah tahu tadi bahwa yang akan kita gunakan sebentar adalah knapsack sprayer. Gimana Joshua? Bisa? Oke, yang di sudut gini bisa? Bisa. Pintar-pintar kok anaknya Bu Elsa. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah menjawab yang baik. Ini untuk menghilangkan rasa kantuk, ya. Berikut ada tipe nozzle. Tipe nozzle-nya yaitu tipe semburan air yang keluar. Kenapa Iksan? Amati pun ke sini tidak usah bercerita dengan temannya. Jadi tipe nozzle. Jadi ini nanti kita akan menggunakan model-model semburan yang keluar dari nozzle-nya. Ya maaf saya tele. Jadi itu ada tipe-tipenya nanti. Nanti sebentar kita akan lakukan praktek. Oke, ada yang perlu ditanyakan dari situ? Yang berikut. Jadi ini berdasarkan cara kerja herbisida yang akan kita gunakan. Nah, sebentar kita akan gunakan seperti yang di LKPD sebentar akan Ibu bagikan. Kita akan menggunakan pengendalian gulma, akan praktekkan pada pengendalian gulma secara kimiawi, dengan menggunakan bahan yang berbahan kimia. Jadi itu yang lebih untuk sekarang maksimal untuk kita mengendalikan rumput untuk lebih cepat. Jadi secara efisien efisienkan waktu. Nah, sekarang Anda lihat berdasarkan cara kerjanya, berdasarkan selektifnya herbisida, berdasarkan waktu aplikasinya, berdasarkan kombinasi bahan aktifnya. Jadi sebentar kita akan melakukan pengendalian dengan menggunakan herbisida sistemik. Ada yang tahu apa itu herbisida sistemik? Hah? Ada yang tahu? Sistemik? Tidak ada yang tahu. Jadi sebagai pengantar bahwa herbisida sistemik yang akan kita gunakan adalah, kenapa Ihsan? Perhatikan ke sini. Jadi herbisida sistemik yang akan kita gunakan sesuai dengan kondisi gulma yang ada di lapangan itu sudah tinggi-tinggi dan bervariasi. Ada gulma tahunan, sehingga kita akan menggunakan herbisida sistemik yang mengendalikan dari batang, akar, daun sampai akar-akarnya secara sempurna, ditranslokasi. Jadi ketika kita melakukan pengendalian semua akan sampai di seluruh jaringan organnya, gulma itu akan mati. Ya, bisa paham. Jadi herbisida sistemik yang akan kita gunakan. Kalau herbisida kontak ini yang kebanyakan biasa kita gunakan di lahan, ini khusus untuk tanaman semusim. Kalau herbisida kontak itu semacam noxon. Istilahnya kita di sini jadi pembakar. Nah, kalau hari ini misalnya detik ini kita semprotkan, hari ini juga kelihatan hasilnya bahwa sudah memenuhi. Tapi bedanya kalau herbisida sistemik itu 3-4 hari baru kelihatan hasilnya, baru mulai mengarah ke menguning dan sebagainya.
kita akan menggunakan lahan kita sendiri di kebun sawit. Sebenarnya untuk lebih untuk tahap selanjutnya ini kita akan mengidentifikasi tanaman nantinya, tapi pada tanaman coklat sebenarnya kakao, tapi karena kondisi hujan cuaca yang tidak memungkinkan, maka kita ambil saja dulu lahan yang ada di sekolah kita untuk tanaman sawit, ya. Karena kondisi kita kalau kita jauh-jauh ke kebun coklat sebelah, sementara kondisi hujan. Itu. Ada yang perlu ditanya dalam materi ini sebelum kita lanjut praktek? Ada? Tidak. Wah, jelas atau semua tidak jelas ini? Tidak ada mukanya? Jelas. Terima kasih kalau memang. Jadi baik, ini LKPD-nya silakan bergerak berbagi cepat. Kelompoknya masing-masing. Nah, saya bagi. Nah, nanti mana? Nah, berbagi cepat untuk tolong. Siapa lagi yang belum dapat? Enggak. Siapa lagi yang belum dapat? Ada? Semua sudah dapat? Oke. Terima kasih yang sudah membantu untuk membagikan LKPD-nya. Nah, sekarang Anda kita kelas Ibu tunggu di lahan. Silakan berganti baju dengan menggunakan APD-nya masing-masing. Ya. Agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan di lapangan atau di lahan, maka Anda harus patuh pada LKS dan LKPD yang ada, LKS-nya, dan menggunakan APD sesuai dengan SOP atau standar operasional pekerjaan, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi silakan berganti baju, Ibu tunggu di lapangan sana. Oke, silakan ganti baju. Jadi yang kemarin cepat-cepat karena sudah mau hujan lagi, sini semua. Alatnya di sini. Di sini. Sini semua bawa alatnya ke sini, bawa alatnya, bawa bahannya di sini dulu, kumpul di sini dulu. Ibu periksa semua. Kita periksa alat dulu. Mari semua sini dulu. Berkumpul cepat, mau hujan. Ayo, cepat, mau hujan. Jadi, terima kasih sudah berkumpul lagi di lahan, sudah lengkap dengan APD-nya masing-masing, toh? Jadi, anak-anak karena alat kita tidak memungkinkan, ini hanya ternyata saya siapkan tadi 4, tapi coba periksa dulu, Jovan. Oh ya, ternyata ini tidak maksimal. Ada kerusakan jalannya. Satu lagi. Oh, ternyata talinya putus, jadi tidak bisa digunakan. Yang 2 ini, coba bantu dulu satu orang. Dana, cek dulu alatnya semua, jangan ada kerusakan alat, akan berbahaya nanti. Oke, bagus. Oke, bagus. Nah, silakan, karena hanya 2 alat yang maksimal, nanti bergantiannya. Nanti bergantian. Nanti yang lain melihat, mengamati di lahan, karena hanya 2 alat yang maksimal. Silakan Anda menggunakan dosis atau kalibrasi alat semprot dan ya, silakan sesuai dengan dosismu berapa analisamu, silakan menggunakan dosismu. Tidak di mana yang kau akan kendalikan, di rumput yang tebal. Oh iya, silakan. Dosis berapa? 100. Oke. 100. Lihat bagus-bagus. Oke. Boleh 100. Nah, yang lain bantu. Bantu teman. Jangan ya isi ya. Jadi, oke, silakan dosisnya 100 dalam 15 cc. Nah, yang lain, dana berapa? Dana yang mau yang lengkap tadi APD-nya.
hati-hati. Kita menggunakan dosis 80 cc karena gulma yang kita kendalikan berumur muda. Oh, masih muda. Oke. Ternyata anaknya Bu Elis pintar-pintar mengkalibrasi ini. Mana gulma yang dikendalikan dengan dosis tinggi, yang sedang. Oke. Silakan nanti Anda cek model noselnya, semburannya ya. Oke, yang dosis 100 tadi ke lahan di mana? Oke. Silakan yang lain mengikut sesuai kelompoknya. Mengikut sesuai dengan kelompoknya. Karena alat kita ternyata 2 yang tidak maksimal. Jadi 2 peralatan yang rusak jadi tidak bisa kita gunakan. Jadi bersabar untuk antrian. Temannya bantu yang lain supaya lihat. Oke, silakan mengendalikan. Ini mengendalikan gulma tingkat tinggi ya, masih gulma yang sudah tua dikendalikan dengan dosis tinggi juga. Silakan Fidel kendalikan. Hati-hati. Ya, yang lain yang tidak pegang alat silakan mengamati. Ya, model semburannya. Periksa dulu naselnya. Ya, silakan Anda berdasarkan petunjuk tadi, silakan Anda kerja. Yang kau kendalikan yang dosis rendah ya, Dana? Oke. Jadi menggunakan semburan kipas karena dosisnya rendah. Jadi silakan minggir yang lain, jangan masuk di mulut pestisidanya. Ya. Langkahmu berapa menit harus kau gunakan? Langkah menentukan luas areal yang kalian semprot. Oke. Jadi dalam penyemprotan ikut arah angin, jangan sampai tercium di mulut. Silakan kelompok 3 dan 4 mengamati temannya, menyimak. Nanti diskusi ya, periksa nosel semburannya. Oke, baik, sudah normal noselnya? Sudah. Oke, silahkan. Nah, kelompok 3 mengamati, menyimak, lihat temannya, coba kelompoknya sementara mengendalikan gulma. Ya, di bawah piringannya sana, Joko. Ya, ikut ke sana di bawah piringan kelapa sawit. Kelompok 4 silakan lihat temannya diwakili oleh Iksan, silakan periksa alatmu dan silakan melakukan kegiatannya, aktivitasnya. Oke? Silakan. Yang lain ada yang perlu dicatat, diamati, silakan. Siapa tahu nanti ada yang didiskusikan di kelas. Bahan ini yang belum habis, siapa kira-kira yang mau mencoba? Oh ya, pintar sekali ya Iksan, siapa pintar? Silakan ukur lahan yang kamu kendalikan. Silakan Iksan. Ya, ternyata pintar, lancar dia.
Itu di bawah piringannya nak, piringan kelapa sawit. Banyak gulmanya itu. Oke. Menyebar. Jalan ke sana, jalan. Ini lagi ke sana, ini nih. Ya. Ke sana. Ke sana. Nah, sana. Ke sana lagi. Hitung waktu yang kau gunakan dalam menyemprot berapa menit. Waktu yang kalian gunakan berapa untuk menghabiskan cairan insektisida ini. Lihat tanganmu sudah berapa menit. Oke. Nanti kalian mengamati, menyimpulkan bahwa saya menggunakan waktu sekian menit dalam berapa liter. Oke. Nanti di kelas tidak tahu apa-apa. Yang lain jangan cuma bermain, mari di sini. Amati temannya. Jangan jadi penonton yang setia ya, ikut aktif. Oke, kasih lagi temanmu. Berapa menit kau gunakan? 5? Oke, dia menggunakan waktu 5 menit. Yang lain? Silakan Teddy dan Andri, catat waktumu, ulang kamu. Silakan habiskan saja cairan yang ada di pestisida. Jalan menyebar ke sana. Oke. Di sini lagi di kelapa sawit ini. Jadi sudah habis? Habis? Habis ibu? Oke, habis, silakan tinggal bawa kembalikan alatnya di sana. Sudah habis Andri? Oke, sedikit lagi, sedikit dalam. Habis? Rajin ini cewek-cewek dua dengan tangannya. Ibu tanya, ini yang kamu gunakan ini pengendalian gulma dengan menggunakan tangan? Cara apa ini? Manual dengan menggunakan tangan, ternyata cewek-cewek yang rajin. Nah, apa tujuannya kalian bersihkan di kelapa sawit ini? Supaya bersih, pintar, kasih tuntas kalau begitu. Ternyata ada yang kreatif, tidak menggunakan extensi tapi
siswa yang cerdas menggunakan otaknya daripada diam-diam. Perempuan mungkin tidak maksimal menggendong snapsacknya, dia menggunakan tangannya ternyata. Luar biasa siswanya Ibu Elis. Pintar. Ya, silahkan ini dengan apa yang kamu lakukan ini? Membersihkan tanaman. Kan yang Ibu suruh tadi secara ilmiah dengan menggunakan tangki. Kenapa sudah dengan tangan? Hah? Agar lebih maksimal, Ibu. Oh, maksimal tidak karena tidak dapat ini ya, tidak memungkinkan alatnya. Ada semutnya. Sudah digigit semut dia karena tidak menggunakan APD. Ya, mana APD-nya? Oke, terima kasih. Ternyata cerdas walaupun kompetensinya hanya kita menggunakan pengendalian secara kimiawi, tapi ternyata Anda cerdas masih dengan menggunakan tangan secara manual. Terima kasih. Ini silahkan kembalikan alatnya dengan bersih di tempat penyimpanan alat. Ya, Andri, nanti dikembalikan semua. Dengar ini semua, rapikan alatnya. Ibu tunggu, rapikan, kembalikan sama Pak Sekter alatnya, bersihkan, kembalikan pada kondisi yang sebenarnya. Dua alat yang tidak berfungsi tadi nanti disampaikan sama Pak Sekter, ya, bahwa kondisi ini tidak layak dipakai untuk tidak digunakan lagi pada saat kita praktek berikut. Jadi nanti lebih maksimal lagi karena hari ini banyak sekali kendala yang kita hadapi, termasuk cuaca. Jadi silakan yang lain berganti pakaian, kembalikan dulu alatnya, baru berganti pakaian. Ibu tunggu lagi di kelas untuk kita masuk proses pembelajaran berikutnya ya. Tunggu 5 menit di kelas semua. Oke. Oke, semua sudah ada di kelas ini? Sudah berganti baju semua? Sudah fresh kembali, sudah rapi kembali setelah tadi kita sudah melakukan kegiatan, sudah rapi kembali menggunakan kembali sama dengan tulisan kembali. Sekarang saya mau tanya, silakan apa yang kita lakukan pada saat ini adalah kita diskusi tentang hal-hal yang kita hadapi yang telah kita kerjakan tadi di lapangan atau di lapangan. Mungkin ada kelompok siapa kalau pertama kelompok yang akan siap untuk presentasi? Kelompok berapa? Oh, gerakan saat ada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, hasil laporannya tadi yang didapatkan di lapangan sesuai dengan lembar petunjuk yang ada di LKPD. Silakan, Joyce. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil bagaimana cara untuk mengendalikan gulma. Pengendalian gulma merupakan suatu cara seseorang untuk menghentikan atau menghentikan suatu pertumbuhan daripada gulma sehingga tercipta suatu kondisi pada tanaman pada suatu lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Jadi tanaman bisa kita hentikan dengan membersihkan gulma sehingga pertumbuhan tanaman tidak sehingga pertumbuhan tanaman maksimal. Sekian dari kami. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau lebih jelas dari kami, silakan, atau ada yang ingin bertanya, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, sangat luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 1 diwakili oleh cewek yang cantik, secantik ilmunya ternyata. Jadi terima kasih kepada kelompok 1. Mungkin yang menanggapi atau bertanya ke kelompok 1 dengan hasil presentasinya tadi, ada, disilahkan kalau ada yang bertanya. Oh, siapa Ninis? Ninis mau bertanya kepada kelompok 1. Silakan Ninis. Apa pengalaman yang didapat dalam mengendalikan gulma di ladang? Masa Ninis menanyakan pengalaman yang kalian dapat ketika Anda mengendalikan gulma tadi, dan mungkin ada pengalaman yang mengasihkan, kita kerja di lapangan dan sebagainya. Silakan kelompok 1. Siapa yang bisa? Pengalaman yang kami dapatkan Oke, pintar. mendapatkan jenis-jenis gulma yang beragam. Itu dari jawaban dari saudari yang cantik. Juga sama-sama cantik yang bertanya. Dari saudari Philadelphia tadi,
mengatakan bahwa banyak pengalaman dengan mendapatkan jenis gulma. Mungkin ada buahnya yang mirip dengan bunga, toh? Jadi banyak pengalaman. Oke, kelompok 3 sebagai penanya ini bisa paham? Bisa. Nah, ada yang lain lagi yang mau menanggapi? Kasih persentase kelompok 1. Nah, karena kita dibatasi dengan waktu, karena teman-teman kita yang muslim akan melakukan ibadah sholat Jumat, jadi saya beri kesempatan 2 penanya untuk sesi tanya jawab di diskusi kita ini. Siapa yang mau bertanya? Ya, siapa yang mau bertanya? Oh, masih Mila lagi ingin bertanya. Nah, kalau ada yang nggak mau jawab nanti silakan jawab ya. Ya silakan, silakan Mila. Apakah maksimal kita mengendalikan gulma pada cuaca saat ini? Ya, ternyata Ila menanyakan karena kita ini tadi cuaca sangat boleh dikatakan sangat buruk ya, karena sebenarnya tidak dikehendaki kalau kita mengadakan pengendalian gulma pada curah hujan yang tinggi, apalagi sementara hujan seperti kondisi tadi. Nah, ada kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan? Oh, Joshua, pintar Joshua. Oke, Joshua silakan kan. Silakan. Menurut kami untuk mengendalikan gulma pada keadaan hujan pasti tidak maksimal. Oh, pintar. Karena hujan menyebabkan herbisida tidak menyerap secara sempurna atau maksimal ke organ gulma karena terjadi penelitian akibat air hujan. Nah, pintar sekali Joshua. Ternyata pintar dia. Joshua mengatakan bahwa kalau kita mengendalikan gulma pada kondisi curah hujan, maka akan terjadi pencucian oleh air hujan sehingga penyerapan herbisida yang telah diaplikasikan tadi tidak maksimal ke seluruh organ. Karena masih kondisi tanaman masih basah, otomatis akan terjadi pencucian. Apalagi tadi sementara gerimis seperti itu. Jadi ternyata semua mengamati di lahan tadi, walaupun tidak semua menggunakan secara langsung mengaplikasi karena kondisi peralatan kita tidak memungkinkan, tapi ternyata semua itu mengamati proaktif dalam membelajar. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Desa, silakan. Bagaimana menyiasati jika terjadi kerusakan pada alat semua? Oh, ini tadi. Nah, dia bertanya ternyata tentang yang kita alami tadi, ada 2 knapsack yang mengalami kendala, kan? Ya. Sudah 2 tadi yang tidak bisa maksimal. Yang kita siapkan sebenarnya 4 kelompok itu masing-masing 1, tapi ternyata 2 yang tidak maksimal. Jadi siapa yang bisa bertanya bahwa bagaimana mensiasati atau mengakali ketika ada peralatan yang tidak maksimal atau rusak, kondisi seperti tadi, ada yang rusak, ada yang talinya putus, ada yang mesinnya tersembul tidak maksimal. Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Ada? Yang ini silakan, masing ini silakan, pintar ini. Oke. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu dengan teliti memeriksa terlebih dahulu. Nah, ini lagi-lagi membutuhkan ketelitian. Nah, ada yang ingin menambahkan lagi jawaban Ninis? Ada? Ada? Bahwa ternyata dalam menggunakan alat yang rusak itu, sebelum kita gunakan kita harus lebih teliti untuk memeriksa. Jangan sampai nanti kita kendalikan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pada saat mesinnya tidak maksimal tersembur ke muka atau ke mata, bisa mengakibatkan kecelakaan kerja. Ini namanya. Maka penting sebenarnya menggunakan APD lengkap. Itu. Jadi sudah semua tadi sudah pintar-pintar, sudah semua memeriksa alatnya, mengkalibrasi herbisidanya sampai pada pelaksanaan. Dan yang lain memang ada yang saya lihat apresiasi, ada yang dengan antusiasnya dengan menggunakan tangan. Ada beberapa orang tadi Ibu amati itu menggunakan tangan. Berarti ada pembelajaran bahwa bukan hanya mengendalikan secara kimiawi, tetapi dengan berbagai macam cara bisa kita lakukan. Nah, ada lagi yang mau bertanya sebelum Ibu tutup atau simpulkan dan akan memberikan proses kepada Anda? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, silahkan ambil alat
alat tulisnya Ibu akan memberikan evaluasi atau soal. Jadi Ibu akan memberikan podcast, silakan ambil bukunya, alat tulisnya, silakan tulis soalnya. Karena kita mengingat waktu, saya hanya kasih 2 soal untuk hari ini. Silakan tulis. Bagaimana cara mengendalikan gulma yang maksimal? Bagaimana cara mengendalikan gulma yang maksimal di lahan kelapa sawit yang sudah ditumbuhi gulma kelas A? Sudah selesai semua tulis soalnya? Itu 2 pengalaman yang Anda dapatkan di lahan, pengalaman yang Anda dapatkan di lahan bagaimana Anda menghitung dosis yang digunakan. Oke, ya. Oke. Berikan tadi, silakan dikerja, dikasih waktu 5 menit. Silakan kerja. Ya, silakan kerja. Oke. Jangan saling menyontek, tidak boleh menyontek. Ya. Tidak boleh menyontek. Silakan. Silakan kerja. Jangan ada yang menyontek. Silakan. Silakan kerja, jangan menyontek. Jangan juga sampai sembunyi begitu, Fidel. Jadi semua kerja, jangan menyontek ya. Karena ini hanya bisa mengevaluasi sejauh mana kita memahami materi. Sudah selesai semua tugasnya? Sudah pintar ternyata. Jadi silakan kalau sudah semua, silakan kumpul di depan di meja secara tertib, kumpul lembar jawab. Ayo, kumpul semua di meja. Jadi kumpul. Kalau yang di buku tidak apa-apa, kumpul saja di buku, nanti kembalikan bukunya. Saya semua kumpul tugasnya? Ya? Oke, baik. Sebentar Ibu akan periksa ini lembar jawabnya. Nanti Ibu akan kembalikan. Jadi ada banyak ini, nanti Ibu periksa. Jadi setelah Ibu periksa, ada beberapa orang dari postesnya tadi, ada berapa orang ini yang belum tuntas di nomor 1. Ada yang belum tuntas, sudah benar tapi belum terlalu tepat. Nah, bukan berarti salah, tetapi perlu ada pengulangan dan jadi saya mohon yang sudah tuntas tadi, Manda, untuk bisa membimbing. Ada Fidel dan Roni ya, ada 3 orang, Roni dan Dedi. Saya mohon kesediaan Pak oleh Manda nanti untuk membantu Ibu Guru menjelaskan kembali ke temannya. Saya minta tolong untuk yang lain juga saling berdiskusi, berbagi ilmu dengan teman. Jadi kita selesai semua, Ibu periksa lembar jawabnya tadi. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan sebelum kita simpulkan proses pembelajaran kita ini, ada? Tanya? Sudah lapar, sudah mengantuk, sudah bukan sarapan semua. Jadi yang pertama kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tadi? Teddy, silakan Teddy.
Jadi begini Bu, ternyata pengendalian gulma tidak bisa maksimal karena cuaca. Oke, kesimpulan pertama dari tadi bahwa dalam pengendalian gulma ditentukan oleh keadaan iklim atau cuaca. Sehingga maksimalnya kita mengendalikan gulma itu karena tergantung pada kondisi cuaca. Kesimpulan kedua, ada yang bisa memberikan lagi kesimpulan kedua? Ya. Silakan Joshua, masih Joshua lagi, silakan. Jadi saat pengendalian gulma dalam keadaan hujan tidaklah maksimal karena saat penyemprotan herbisida akan terjadi pemutihan akibat air hujan. Karena itu dalam pengendalian gulma tidaklah maksimal. Ya, terima kasih Joshua. Menyambung dari pernyataan Teddy, kesimpulan Teddy tadi bahwa lagi-lagi tergantung pada kondisi cuaca, curah hujan. Nah, keadaan tadi kita memang sangat tidak maksimal karena kondisi hujan. Itulah kesimpulan-kesimpulan tadi. Ada dua teman kita yang bisa memberikan kesimpulan, dan Ibu tambah lagi bahwa dalam pengendalian gulma banyak hal yang perlu diperhatikan. Dari penggunaan alat, dari pencampuran atau kalibrasi semprotnya, dari jenis herbisida yang digunakan. Jadi herbisida yang kita gunakan, lagi saya tekankan kembali bahwa herbisida yang kita gunakan tadi itu adalah herbisida sistemik. Nah, Anda mungkin lihat tadi ada mereknya, merek dagangnya itu ada merek dagangnya tadi Orca. Nah, Orca itu adalah masuk golongan herbisida sistemik, banyak macamnya, ada Roundup-nya, ada Climax-nya dan sebagainya, banyak. Tapi itu yang kita gunakan tadi itu hanyalah merek dagangnya. Itu merek dagangnya Orca. Jadi kalau kalian ada di rumah itu adalah merek dagang Orca, Roundup-nya dan sebagainya. Jadi itu kesimpulan yang kita bisa petik pada hari ini, yang kita bisa simpulkan. Kurang lebihnya pembelajaran kita sudah meminta waktu, capek pasti, tetapi ini adalah pembelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, adalah yang berkata tidak ada? Oke, jadi pertemuan kita minggu depan masih berkaitan dengan pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Nah, minggu depan pertemuan kita akan membahas masalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit. Jadi kalau yang minggu lalu itu adalah pengendalian hama, sekarang gulma, dan minggu depan adalah penyakit. Jadi tiga ini harus berbarengan. Jadi minggu depan siapkan memang, baca-baca memang di rumah. Kita akan bertemu kembali dengan materi tentang pengendalian penyakit pada tanaman perkebunan. Silakan, ada yang mau kita tutup pembelajaran ini? Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Silakan. Kelas ini mari kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih Nini sudah memimpin kita dalam doa siang ini. Silakan menyimpan alat-alat yang kita pulang, karena ini sudah ada sholatnya teman-teman kita yang muslim. Atas kebersamaan kalian, teman-teman yang sudah, anak-anak sekalian yang sudah saling berdiskusi dengan temannya, saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah berkontribusi. Thank you.